Di sebuah sawah hiduplah seekor kodok tua, sedang merenung di tengah sawah. Berhari-hari lamanya ia menahan sakit, nafasnya terengah-engah, matanya kuyu dan tak sanggup melompat. Di tepi sawah hiduplah seekor kodok tua yang merenung kesakitan. Kodok tua yang kesakitan itu terbaring dengan menahan sakit yang berhari-hari. Suatu hari, kodok tua yang sakit memanggil kedua anaknya yang bernama Ikendul dan Ikendil. Sifat dari kedua anak itu memang sangat berbeda. Ikendil sangat manja, malas dan tidak pernah mengurus ayahnya. Lain kakaknya, Ikendul. Ia selalu menolong ayahnya, mencarikan makanan dan meramu daun-daunan untuk obat. Ia sangat sedih melihat ayah yang tidak berdaya. Ikendul adalah kodok yang selalu menolong ayahnya, mencarikan makanan, meramu daun-daunan untuk obat. Ikendil bersifat sangat manja, malas, dan tidak pernah mengurus ayahnya. Ikendul memijat-mijat kaki ayahnya, sedangkan Ikendil terdiam saja. Ayah, Kendil, kurasa ajalku telah dekat. Aku harap kalian selalu rukun, jangan bertengkar dan jangan berkelahi. Kau berdua harus kasih mengasihi dan tolong menolong. Setelah berkata demikian, kodok tua itu mati. Ikendil menangis, sedangkan Ikendil diam saja. Kodok muda itu berhayal akan menjadi kodok kaya, sebab mendapat warisan harta karun dari ayahnya. Ikendil menangis dan menyesali dari kelalaiannya. Ia sedih sebab ia tidak sempat merawat ayah yang sudah tua renta. Ia merasa berhutang budi kepada ayahnya. Dalam keadaan hidup sederhana, sang ayah masih sempat mewariskan harta karun untuk masa depan anak-anaknya. Beberapa hari kemudian, Ikendul dan Ikendil berembuk untuk mencari harta karun yang tersimpan di dalam gua. Di mana gua itu? Pasti di pinggir sungai, kakak. Di situ terdapat sebuah gua yang gelap. Tidak mungkin menyimpan harta karun, pasti di tempat yang rahasia dan sulit dicapai. Kukira tempat yang dimaksud adalah sebuah gua di lereng gunung. Tidak mungkin, kak. Aku tidak pernah melihat ayah ke lereng gunung. Tempat itu sangat jauh dan berbahaya. Ayah pasti menyimpan harta karun itu di gua dekat sungai. Gua itu mudah dicapai dan aman. Kungke, 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 kungke. Mereka bertengkar dan berteriak keras-keras. Kedua anak kodok itu lalu saling mengebungkan perut dan tenggorokan. Keduanya mendongakkan kepala dan membusungkan dada. Akhirnya kedua kodok itu bergumul. Ketika kodok muda berancang-ancang memukul kakaknya, tiba-tiba sang kakak berseru, "Percuma kita berkelahi, sebaiknya bertaruh saja. Kita cari harta karun itu di gua pilihan masing-masing. Yang menang mendapat bagian 2/3, sedangkan yang kalah mendapat bagian 1/3. Tidak jelas apakah Ikendil menyetujui pendapat kakaknya. Ia secepatnya membalikkan badan, lalu melompat-lompat menuju gua pinggir sungai. Ikendil pun membalikkan badan, melompat-lompat ke arah lereng gunung. Jauh benar perjalanan itu. Tempat gua itu menanjak dan sinar matahari seolah-olah membakar tubuhnya. Ikendil merasa payah. Berkali-kali ia beristirahat sambil menahan lapar dan haus dengan nafas terengah-engah. Tak berapa lama sampai juga ia di gua yang dimaksud. Wah, serunya riang gembira. Emas dan Intan itu bercahaya.
Dia melompat balik dengan sukaria untuk menemui adiknya. Kungkek kendil, kungkek kendil. Aku menang. Emas insan ini harus dibagi dua. Aku 2/3, kamu 1/3 ya. Ada jawaban. Kendul kemudian masuk ke dalam gua. Betapa terkejutnya dia melihat seekor ular besar sedang makan seekor kodok. Kodok itu adalah adiknya sendiri, Kendil. Demikianlah akhir dari kisah ini. Setiap orang yang malas dan tidak pernah mengurus ayahnya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, setiap perbuatan baik pasti akan membuahkan hasil yang baik juga. Pesan moral, setiap orang yang malas dan tidak berbakti kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Setiap perbuatan baik pasti akan membuahkan hasil yang baik juga.